Selamat datang di program pembelajaran, program studi keperawatan, Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Irman Somantri, dosen Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan topik Sistem Respirasi. Tujuan pembelajaran untuk topik ini adalah mahasiswa mampu memahami anatomi, sistem respirasi, dan mahasiswa mampu memahami fisiologi dari sistem respirasi. Berikut sumber bacaan utama yang dapat Anda baca dan Anda telaah lebih lanjut untuk dapat memperkaya hasanah keilmuan tentang sistem respirasi. Sumber ini terdiri dari satu buah buku berbahasa Indonesia, satu buku berbahasa Inggris, dan satu buah software ilmu fisiologi. Seperti kita ketahui bahwa sistem respirasi merupakan sistem utama di dalam kehidupan manusia. Sistem ini terdiri dari yang pertama, saluran nafas bagian atas yang terdiri dari hidung atau cavum nasalis, selanjutnya adalah sinus, paranasalis, faring, laring. Dan yang kedua adalah saluran nafas bagian bawah yang terdiri dari trachea, bronchus, dan bronchiolus, selanjutnya adalah alveolus. Selain itu, ada juga paru-paru sebagai organ utama dan diafragma sebagai organ bantu utama di dalam sistem respirasi. Hidung dibentuk oleh tulang dan kartilago. Bagian yang kecil dibentuk oleh tulang yang terdiri dari kartilago dan jaringan ikat yang membentuk hidung, yang membuat hidung. Bagian dalam hidung ini merupakan suatu lubang yang dipisahkan menjadi lubang kiri dan kanan oleh septum. Rongga hidung mengandung rambut atau fimbriae yang berfungsi sebagai filtrasi atau penyaring kasar terhadap benda-benda asing yang masuk. Pada mukosa hidung terdapat suatu epitel bersilia yang mengandung sel goblet di mana sel tersebut mengeluarkan lendir sehingga dapat menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Reseptor bau terdapat pada cribriform plate di mana pada tempat ini ujung dari saraf kranial atau nervus yang ke-1 yaitu nervus olfactorius bermuara. Sinus paranasalis merupakan daerah yang terbuka pada tulang kepala. Dinamakan sesuai dengan tulang di mana dia berada, yaitu sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, sinus maxillaris. Fungsi dari sinus yang pertama membantu menghangatkan dan menghumidifikasi. Selanjutnya meringankan beban tulang tengkorak. Selanjutnya juga mengatur bunyi suara manusia dengan ruang resonansi. Faring merupakan pipa berotot berbentuk cerobong sepanjang 13 cm yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esophagus pada ketinggian tulang rawan atau kartilago. Faring digunakan pada saat digesti atau menelan, seperti juga pada saat bernafas. Faring dibagi menjadi 3 letak, yaitu di belakang hidung disebut dengan orofaring, di belakang mulut disebut dengan salah jadinya itu. Jadi salah. Matanya sudah ini. Oke, siap. Faring dibagi menjadi 3 letak, yaitu di belakang hidung disebut dengan nasofaring, di belakang mulut disebut dengan orofaring, dan di depan laring disebut dengan laringofaring. Nasofaring terdapat pada superior di mana
terdapat epitel bersilia atau pseudostratified ya sebagai muara tuba dari Eustachius, dan di sana terdapat suatu tonsil atau adenoid. Adenoid atau pharyngeal tonsil berada di langit-langit dari nasofaring. Tenggorokan dikelilingi oleh suatu tonsil atau adenoid dan jaringan limfoid lainnya. Struktur ini penting sebagai suatu mata rantai nodul limfatikus untuk penjagaan tubuh dari invasi organisme yang masuk ke hidung dan tenggorokan. Orofaring berfungsi menampung udara dari nasofaring dan makanan dari mulut. Di sana terdapat tonsil palatina bagian posterior dan tonsillolingualis di dasar lidah. Laryngofaring merupakan bagian dari terbawah dari laring yang berhubungan dengan usofagus di belakang dan pita suara itu di bagian depan. Berfungsi pada saat seseorang tadi menelan atau bernafas. Laring biasa disebut dengan voice box, dibentuk oleh struktur epitelium linear yang berhubungan dengan faring, itu di bagian atas, dan trachea di bawah. Lokasinya berada di anterior tulang vertebrata keempat dan keenam. Bagian atas dari usofagus berada di posterior laring. Fungsi utama dari laring adalah untuk vokalisasi, juga berfungsi sebagai proteksi jalan nafas bagian bawah dari masuknya benda asing dan memfasilitasi batu. Laring terdiri dari epiglotis yang merupakan katup kartilago yang menutup dan membuka selama seseorang tadi menelan. Selanjutnya adalah glotis, yaitu lubang antara pita suara dan laring. Selanjutnya thyroid cartilago, yaitu kartilago yang terbesar. Pada trachea bagiannya membentuk jakun atau Adam's apple. Selanjutnya juga ada cricoid cartilago, yaitu cincin cartilago yang komplit di laring, letaknya di bawah thyroid cartilago. Selanjutnya juga ada arytenoid cartilago yang digunakan pada pergerakan pita suara dengan thyroid cartilago. Selanjutnya juga ada pita suara, sebuah ligamen yang dikontrol oleh pergerakan otot yang menghasilkan suara, menempel pada lumen laring. Pada saluran nafas bagian bawah, dimulai dari trachea. Trachea merupakan perpanjangan dari laring pada ketinggian tulang vertebre thoracalis ke-7 yang mana bercabang lagi menjadi dua, yaitu jadi bronchus, primary bronchus, dan ujung dari cabang trachea biasa disebut dengan carina. Trachea ini sangat fleksibel. Pada garis ini mengandung pseudostratified ciliate columnar epithelium yang mengandung banyak sekali sel goblet yang menghasilkan banyak mukus sel tadi. Selanjutnya adalah bronchus dan bronchiolus. Cabang kanan bronchus lebih pendek dan lebih lebar dan cenderung lebih vertikal daripada cabang yang kiri. Oleh karena itu, benda asing lebih suka untuk masuk ke dalam cabang sebelah kanan daripada cabang sebelah kiri. Saluran nafas dari trachea sampai bronchus terminalis tidak mengalami pertukaran gas dan merupakan anatomical dead space, yaitu sekitar 150 ml. Bronchiolis respiratorius merupakan bagian awal dari pertukaran gas. Sekitar alveolus terdapat porus atau suatu lubang kecil antara alveoli, yaitu conpores, untuk mencegah alveoli kolaps. Bagian akhir dari saluran nafas adalah alveolus sebagai saluran respiratorius terminalis. Fungsi utama dari unit alveolar adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di antara kapiler, pulmoner, dan alveoli. Berikut adalah gambaran dari paru-paru dan pleura. Paru-paru terletak
pada rongga toraks, berbentuk kerucut, dengan apeks berada di atap tulang iga pertama dan dasarnya pada diafragma. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Kelima lobus ini merupakan lobus yang terlihat. Setiap paru-paru dapat dibagi lagi menjadi beberapa subbagian menjadi sekitar 10 unit terkecil yang disebut dengan bronchopulmonary segment. Kedua paru-paru dipisahkan oleh suatu ruang yang disebut dengan mediastinum. Jantung, aorta, vena cava, pembuluh darah, paru-paru, esophagus, bagian dari trachea dan bronchus, dan kelenjar thymus terdapat di mediastinum ini. Pleura merupakan membran serous yang menyelimuti paru. Pleura ini terdapat 2 bagian, yaitu pleura parietalis yang melapisi rongga toraks, sedangkan pleura visceralis yang menutupi paru-paru itu sendiri. Di antara kedua pleura tersebut terdapat cairan pleura, seperti selaput tipis yang memungkinkan kedua permukaan tersebut bergesekan satu sama lain selama respirasi dan mencegah pemisahan toraks dan paru-paru. Tekanan dalam rongga pleura lebih rendah dari tekanan atmosfer sehingga mencegah kolapsnya paru-paru. Kalau terserang penyakit pleura, mungkin mengalami suatu peradangan atau udara atau cairan dapat masuk ke dalam rongga pleura dan hal ini akan menyebabkan paru-paru tertekan dan akan kolaps. Selain oleh pleura, paru-paru dilindungi juga oleh tulang toraks yang berfungsi untuk melindungi organ di bagian dalamnya seperti paru-paru, jantung, dan pembuluh darah besar. Secara harafiahnya, pernafasan utama dilakukan melalui pernafasan internal yang terjadi di inti sel, yaitu di mitokondria. Proses respirasi eksternal dapat dibagi dalam 3 proses atau 3 mekanisme utama, yaitu ventilasi pulmonal, yaitu keluar masuknya udara antara atmosfer dan alveolus paru-paru. Udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru karena selisih tekanan yang terdapat di antara atmosfer dan alveolus. Oleh karena kerja dari mekanik otot-otot bantu pernafasan. Inspirasi terjadi ketika tekanan yang ada di atmosfer lebih tinggi dibandingkan di alveolus. Dan ekspirasi terjadi kebalikannya. Selama inspirasi, volume toraks bertambah besar karena diafragma turun dan iga terangkat akibat kontraksi dari beberapa otot. Misalnya, musculus sternocleidomastoides mengangkat sternum ke atas, musculus serratus dan musculus scalenus serta musculus intercostalis externus berperanan mengangkat iga. Stadium kedua proses respirasi mencakup proses difusi gas-gas melintasi membran antara alveolus kapiler yang tipis. Kekuatan pendorong untuk pemindahan ini adalah yang pertama selisih tekanan parsial antara darah dan fase gas. Pada waktu oksigen diinspirasikan sampai pada alveolus, maka tekanan parsial ini mengalami penurunan sampai sekitar 103 mm Hg akibat udara tercampur dengan ruang rugi anatomis pada saluran udara dan dengan uap air. Stadium ketiga yaitu transportasi oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel-sel. Untuk kegiatan ini maka diperlukan sistem atau suatu integrasi dari sistem respirasi, kardiovaskuler, dan persarapan yang baik. Pada stadium ini, oksigen yang masuk ke pembuluh darah akan dipompakan ke seluruh tubuh sehingga mencapai pernafasan internal
Dan hasil dari pernafasan internal berupa karbon dioksida akan dipompakan sampai dengan ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Berikut terdapat beberapa kondisi yang berhubungan dengan respirasi. Jika dilihat dari jumlah pernafasan, maka dibagi menjadi apne atau normapne, yaitu jumlah pernafasan yang normal sesuai dengan usia dari seseorang. Yang kedua tahipne, yaitu jumlah pernafasan di atas nilai normal berdasarkan usia. Dan bradipne, yaitu jumlah pernapasan di bawah nilai normal berdasarkan usia. Yang terakhir adalah apne, yaitu tidak atau terjadinya henti nafas. Berdasarkan volume respirasi, maka dibagi menjadi hipoventilasi, yang berarti aliran udara keluar dan masuk terbatas, yang biasanya terjadi pada kondisi hiperkapnia atau kelebihan karbon dioksida dalam darah. Selanjutnya ada hiperventilasi yang merupakan kebalikan dari hipoventilasi. Berdasarkan irama, maka dibagi lagi menjadi pernapasan chain stop, yaitu pernapasan yang ditandai dengan episode dari siklus apne dan hiperventilasi secara periodik. Selanjutnya ada pernapasan diode, yaitu pernapasan dalam dan dangkal disertai masa apne dengan periode yang tidak teratur, dan usaha untuk bernapas terdiri dari ortopne, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tadi sesak napas meskipun dalam kondisi tidur atau istirahat, serta dyspne atau kesulitan atau sesak nafas. Demikian paparan tentang anatomi fisiologi sistem respirasi. Sampai bertemu lagi pada program pembelajaran di program studi keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan yang lain. Terima kasih.